Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri Divani dengan NIM 2248201136. Di sini saya akan menjelaskan materi teknologi bahan alam. Yang pertama yaitu ekstraksi minyak siri, yang kedua vaksinasi dan isolasi, yang ketiga pemurnian. Pada materi ekstraksi minyak siri, itu minyak siri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Disebut juga minyak menguap, minyak etris, minyak esensial karena mudah menguap pada suhu kamar. Ciri-ciri utamanya senyawa yang berwujud cairan pada suhu ruang, kedua mudah menguap, ketiga mengalami aroma tertentu. Kandungan yang ada dalam minyak siri itu umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa yang tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi. Metodenya yaitu destilasi, press, pelarut organik, eflorasi, maserasi lemak panas. Metode destilasi, yaitu tahap ada 3, persiapan, pemanasan, dan pemisahan. Kelemahannya, senyawa ini rusak karena menggunakan panas. Kekurangannya, teknologi sederhana, waktu cepat, pemisahan mudah. Metode press, tahapan persiapan, ngepresan, pemisahan. Kelemahannya, waktu lebih lama, pemisahan lebih sulit. Kelebihannya, teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Metode pelarut organik, tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya, pemisahan senyawa lebih sulit, teknologi mahal. Kelebihannya, waktu lebih cepat, senyawa tidak rusak karena panas. Metode lemak panas, tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kemudian kelemahannya, pemisahan lebih sulit, waktu lebih lama, senyawa rusak karena panas. Kelebihannya, teknologi sederhana. Ekstraksi, vaksinasi, dan isolasi, yaitu berasal dari kata fraction atau bagian, dapat diartikan sebagai mekanisme untuk pemisahan suatu kumpulan menjadi beberapa bagian. Tujuannya mendapatkan vaksinasi suatu ekstrak, melakukan isolasi senyawa metabolit sekunder tunggal. Ekstraksi cair-cair, yang pertama meningkatkan polaritas, yang kedua ketidakcampuran antar dua komponen pelarut, yang ketiga dapat diprediksi senyawa terlarut. Non-polarnya lemak terpen, steroid, semipolar, kurkumin, fenolik, tartar, glikosida. Yang polar, flavonoid, glikosida, alkaloid, pentana. Kromatografinya itu sebagai penukar ion. Aktivitasnya berdasarkan reaksi spesifik. Kromatografi lapis tipis, spesifik kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan polaran antar sampel pelarut dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca. Fase diam, zat padat, fase gerak, cairan. Fase diam KLT berupa serbu halus sebagai permukaan penyerap. Fase diam yang sering dipakai aluminium selulosa ukuran partikel 0,1 sampai 40 nanometer. Semakin halus partikel absorban, maka perambatan semakin lambat. Fase gerak punya kemurnian tinggi, digunakan 2-3 kali maksimal. Isolasi komponen campuran, bercak disedot dengan vakum lalu disaring, dikorek dengan spatula, disaring dengan pelarut polar, disaring dengan gelas thinner. Analisa kuantitatif, grafik log konsentrasi dengan area bercak menggunakan ferrodensintometer, bercak diisolasi lalu disaring yang diperoleh ditekan oleh spektrofotometri. Pemurnian adalah pemisahan antar suatu zat atau lebih yang saling bercampur. Tujuannya mendapatkan suatu zat murni dari suatu campuran yang telah tercemar. Tingkat kemurniannya 9-100%. Rekristalisasi adalah proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotor dengan cara mengkristalkan kembali. Dekantasi, proses pemisahan sedimentasi campuran dan berdasarkan penuangan langsung pemindahan pada wadah lain. Sublimasi, proses di mana suatu senyawa mengalami orsi dari padat menjadi gas tanpa melakukan fase cair dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sista vakum. Pada tekanan yang rendah, padatan akan membentuk gas dan terkondensasi menjadi senyawa murni. Komputasi bahan alam diartikan sebagai cara menemukan
pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan algoritma. Hal ini disebut pada teori komputasi. Komputasi bahan alam itu ada 5. Yang pertama, penemuan obat baru, database tanaman, prediksi aktivitas obat, prediksi farmakologi, molekuler dokter. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.